di tesnya, di wawancaranya bukan hal-hal yang gampang. Ya, ditanya berbagai hal, sekarang terbiasa nggak bohong. Karena setelah ditulis, jawaban yang ditulis harus sama dengan wawancara. Ketika tidak sama, itu akan kelihatan dari jawaban Ibu Bapak. Seperti awal itu tidak kalau sama ini kan sudah lo apalah tapi jam 5 pun kan punya saya kami dari sekolah jam berapa harus di pintu punya ada dekat sumping papa punya terus bapak masuk Nah aja bagus lah. Testimoni anak-anak mengenai saya pribadi, saya sekarang disebut guru santai dan awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Sulaiman dari SDN Parakan Mambu. Kesan saya setelah mengikuti CPP ini ada tanggapan siswa. Ketika waktu istirahat ada anak yang menanyakan, Pak, kapan masuk kelas lagi? Kapan belajar lagi? Dari kamar itu ya Pak? Dari kamar itu bebas. Karena mungkin terbaik dari yang saya rasakan dari anak-anak adalah mereka menginginkan belajar di luar kelas. Kenapa Mas? Karena memang belajar di luar kelas itu sepertinya lebih refrеш saja buat mereka, lebih asik, lebih menyenangkan. Kalau dulu tidak. Dulu pernah tapi kemudian tidak berhenti. Setelah pembelajaran, setelah mempelajari siap 3, 2, 1. ya kamu aja. Mana dia? Masalah nyoba dong. Hei, awas, jangan cepat. Mana bolanya, Pak? Oh, bis. Tidak bersuara. Jangan bicara. Iya, izin nanti. Jangan ambil. Tinggal ambil. Bersuara. Ambil tiga belakangan. Mana bolanya? Ada bolanya. Bukan. Tinggal ambil tiga. Ayo, Pak. Udah ada baskom. Sudah 3 dipegang. Yang penting mengambil 3 ya. Mana bolanya? Ambil 3. Kalau sudah 3 berdiri saja. Oh. Jangan berdiri. Mana bolanya? Jangan jadi 4. Apaan? Nah, yang bola kan? Bukan, 3. Nanti kita evaluasi ya. Ya sudah. Ya sudah, 3. Itu kembali. Dilanjutkan dari peran guru penggerak, yang berikutnya adalah mendorong kolaborasi. Oh, saya ngambil yang student agency saja. Ya, saya ngambil student agency. Contoh kepemimpinan siswa yang dimiliki seluruh siswa. Untuk misalnya dalam jenjang saya, dalam jenjang PAUD, mendorong student agency. Jadi untuk mewujudkan kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang murid anak usia dini. Bagaimana caranya? Misalkan contohnya bagaimana dia untuk menjadi seorang pemimpin dalam upacara, bagaimana dia bisa mendisiplinkan diri sendiri dan juga teman-teman lain. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya bangga Ibu Sri. Nah, tuh.
Ibu Betty mah kenal Pak Ibu semua. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi kompetensi guru penggerak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah melalui kolaborasi ini saya sudah kenal Papian dengan Ibu Nia. Alhamdulillah. Kalau Pak Ilan sama Pak Cecep ini wajah lama yang saya kenal. Tenang, jangan lama, tenang, jangan lama. Oh, iya, Oh, iya. Iya. Sampai deh ya, Kak. Pakai aja sama-sama wes, saya. Baik, saya di sini sebagai moderator untuk penyaji karena di sini ada 4 indikator, maka semuanya akan kebagian kecuali saya ya. Untuk penyaji yang pertama yaitu dari Pak Ian, silakan Pak Ian untuk menyampaikan. Baik, saudara-saudara, terima kasih Ibu Sri Horis karena ada Sri lagi. Ya, dari kompetensi guru penggerak yang pertama adalah pengembangan diri dan orang lain. Guru penggerak yang ada di sekolahnya masing-masing itu harus bisa mengembangkan diri, terutama ketika memang sudah selesai proses pendidikan guru penggerak. Kemudian juga harus mampu mengajak orang lain dalam mengembangkan dirinya, terutama ketika saya dengan Pak Rahmat yang satu sekolah, alhamdulillah ada teman sehingga kita sering berkolaborasi untuk terutama terkait mobil 1.4 yang mengembangkan diri dan orang lain yang sudah ada prosesnya seperti itu. Kemudian juga mengajak rekan-rekan yang memang belum aktif dalam pengembangan diri, terutama mereka atau rekan-rekan guru yang di bidang kompetensi keahliannya masing-masing untuk mendapatkan setidaknya sertifikat keahlian sehingga mereka mampu untuk meluluskan siswa dengan predikat lulus kompetensi keahlian yang berpredikat. Itu saja tentang pengembangan diri dan orang lain. Selanjutnya maka Ibu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kompetensi guru penggerak yang kedua, yaitu sebagai kepemimpinan pembelajaran. Dalam hal ini seorang guru penggerak itu harus mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, setelah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, seorang guru penggerak juga harus mampu merefleksikan dirinya agar mampu memperbaiki bagaimana proses yang telah dilakukan selama pembelajaran di kelas. Dan pemimpinan manajemen sekolah. Jadi seorang guru penggerak dituntut untuk memiliki kompetensi dalam manajemen sekolah. Nah, di sini kaitannya dengan visi misi sekolah. Jadi jangan sampai di sekolah kita ada guru yang tidak memahami visi sekolah sendiri. Kalau itu sih pengalaman sendiri ya. Di sekolah bapak itu Pak, saya percaya semua gurunya itu mengenal dalam melaksanakan. Yang terakhir, kepemimpinan pengembangan sekolah ini merupakan kompetensi puncak terakhir ya. Jadi paham kenapa sekolah guru penggerak bisa jadi kepala sekolah, karena ini kompetensi yang terakhir yang berhubungan dengan salah satu syarat kepala sekolah. Mantap Pak Tian, lu tak tahu jauh Pak Tian. Nah, di sini guru penggerak harus mampu mengimbangi kepentingan atau maju zaman, kepentingan zaman. Di sini misalnya sekarang sedang ada ANBK, berarti sekolah harus mampu menyediakan perangkatnya. Kemudian lagi tentang profil pelajar Pancasila, berarti sekolah harus mampu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Iya, harus
Jadi jangan jalan sendiri ya. Lebih kepada ya kebiasaan dari sini juga Dimulai dengan Pak Iklan Ridwan Mubarak. agak datang. Terima kasih Pak Per. Pak Per, ini penjelasan yang kita tulis atau yang lain? Yang saya kerjakan di kelompok kami itu tentang relasi guru dan siswa. Jadi masalah-masalah yang Bapak dan Ibu tempelkan tadi setelah dikelompokkan itu ternyata ada beberapa masalah tentang relasi guru dan siswa terutama di kelas. Yang pertama ini dari Bapak Ahmad, hubungan dengan peserta didik, menanamkan keyakinan peserta didik dalam hal saling menghargai dan tanggung jawab. Terkait masalah keyakinan, terutama mungkin saya yang ada di tingkatan SLTA, karena anak usia SLTA itu sudah terbentuk karakternya, maka ini perlu kolaborasi utuh antar jenjang pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Selanjutnya masalah yang kedua, ketika visi sudah baik, sangat berpihak pada murid, namun ada sebagian guru yang acuh saja terhadap visi tersebut, kemudian mengajar dan mendidiknya semaunya, tidak menjalankan visi sekolah. Ayo, ibu siapa? Ibu Sri. Ada ya itu? Banyak Bu. Solusinya adalah berkolaborasi. Ada materi pelajaran tentang penulisan karya tulis ilmiah. Tentunya ketika ada laporan karya tulis ilmiah di pelajaran yang lain, kan harus sesuai dengan apa yang dipelajari di bahasa Indonesia. Jangan sampai patojaiyah. You know patojaiyah? Patojaiyah. Ya, jadi jangan sampai cek pailan mah kieu nah cek gitu mah gitu. Ketika menulis surat saja di awal di Titi Mangsa ada Pangandaran, 2 September. Pas di guru yang lain, pas ketemu bahasa Indonesia disalahkan, ini kumaha. Jadi patojaiyah berkolaborasi. Contoh kecil saja seperti itu ketika menjalankan visi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba membacakan alternatif solusi dari kelompok kami, yaitu dari motivasi anak. Dalam memotivasi anak itu harus adanya motivasi intrinsik dulu, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk bagaimana cara mendorong atau menumbuhkan rasa percaya diri anak itu tumbuh, begitu. Jadi motivasi dari dalam dirinya dulu yang ditumbuhkan. Seperti itu. Nah, kemudian jika berhubungan dengan masalah dana, kita bisa mencari apakah dana berasal dari komunitas praktisi ataupun berasal dari sumber yang lain, misal dari Bank BJB seperti itu. Ya, maksudnya Bank BJB untuk dana itu ya dana CSR-nya bukan maksud jam buat. Kemudian yang terakhir maka harus juga kita tadi itu menentukan kapan akan
diadakan pelaksanaan kegiatannya. Mungkin itu adalah tahapan dari nomor 1 dari Tahap perintis adalah tahap memulai sebuah komunitas. Guru penggerak dapat mengawali membangun komunitas praktisi dengan strategi berikut. 1. Membangun percakapan awal, bukan sekali keberlangsungan. Yaitu diantaranya 3 tahap perawat keberlanjutan. Pada tahap perawat berkelanjutan, komunitas praktisi adalah tahap untuk memastikan proses baik yang sudah berjalan.